pembukaan pelatihan untuk segera menempati posisinya karena acara akan segera kita mulai. Bapak Ibu hadirin yang masih berada di luar ruangan agar segera memasuki ruangan dan mengisi kursi yang paling depan. Terima kasih. Kembali kami ulangi, kepada Bapak Ibu yang hadir secara online, dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan audionya selama acara berlangsung, kecuali jika dipersilakan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan pelatihan bagi petani milenial di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka mendukung ketersediaan pangan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. Yang kami hormati Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi, MAGR. Yang kami hormati Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Billy Mambrasar, ST, BSc, MBA. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Jayapura,
Bupati Merauke, Bupati Biak, Bupati Pegunungan Arfak, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, dan Asisten 2 Bupati Kabupaten Manokwari. Yang kami hormati, pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili. Yang kami hormati, pejabat eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian Pertanian. Yang kami hormati, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Provinsi dan Kabupaten di Papua. Yang kami hormati, UPT Kementerian Pertanian di Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang kami hormati, para praktisi Papua Muda Inspirasi Provinsi Papua dan Papua Barat, serta seluruh tamu undangan dan para petani milenial Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh hadirin dalam acara pembukaan pelatihan bagi petani milenial di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 15 November 2021. Pelatihan bagi petani milenial di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka mendukung ketersediaan pangan dan tentunya untuk meningkatkan pertanian di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembukaan pelatihan ini diikuti oleh 1.200 orang peserta yang tersebar di wilayah Papua dan Papua Barat. Pada hari ini, nanti bersama-sama kita akan menyaksikan pelatihan yang akan dibuka langsung oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, memohon ridho untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Ibu Pendeta Yudit Laku STH. Kepadanya kami persilahkan.
Iya, baik Bapak Ibu, saya akan berdoa menurut keyakinan agama Kristen Protestan. Bapak Ibu yang beragama lain bisa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi, mencintai kami, memelihara kehidupan kami, sehingga kami ada sampai pada saat ini. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur bahwa ada kegiatan yang boleh terjadi di hari ini di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, yaitu kegiatan pelatihan bagi petani milenial untuk mendukung ketersediaan pangan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa kegiatan ini baik bagi kami sekalian untuk memberikan pelatihan bagi petani-petani milenial sehingga mereka dapat mendapatkan pengetahuan untuk kedepannya dalam mendukung ketersediaan pangan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami adalah manusia biasa. Oleh sebab itu, kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan sumber segalanya, Tuhan sumber hikmat, sumber kesehatan, kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan, anugerahkanlah para peserta kegiatan pelatihan ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan Roh Kudus, sehingga dalam pertolongan Tuhan mereka dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan setia, dengan tekun, dari awal sampai akhir dengan baik. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi panitia yang boleh melakukan kegiatan ini. Dalam pertolongan Tuhan, mereka dapat menyiapkan semuanya sehingga kegiatan ini berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Kami juga berdoa bagi para pemateri. Tuhan berkati dalam hikmat-Mu sehingga dalam pertolongan Tuhan, pemateri dapat memberikan hal yang baik, yaitu memberikan bekal kepada petani ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami. Dengan penuh syukur juga Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Tuhan berkati beliau dalam pertolongan kasih setia-Mu, beri hikmat, Roh Kudus, kesehatan, kekuatan, memampukan beliau dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Dia emban dengan baik. Tapi juga dalam kehidupan pribadi rumah tangga, Tuhan memberkati. Kami percaya ketika Tuhan menempatkan beliau menjadi Menteri Pertanian dalam rencana Allah yang indah dan agung. Tuhan berkati beliau dalam kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa Bapa di sorga, menyerahkan Gubernur Papua Barat dalam pertolongan dan kasih setia Tuhan. Mereka dapat memimpin provinsi ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Kepala Badan Penelitian Sumber Daya Pertanian. Tuhan memberkati beliau dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami berdoa bagi staf khusus Presiden Bapak Billy Mambrasar dalam tugas tanggung jawab yang Allah percayakan kepadanya. Tapi juga kami berdoa bagi seluruh pimpinan perguruan tinggi. Tuhan berkati dalam pertolongan dan kasih setia Tuhan mereka semua yang terlibat dalam kegiatan pelatihan bagi petani milenial di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mendukung ketersediaan pangan. Dalam pertolongan dan kasih setia Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah dari awal sampai akhir ditolong oleh Tuhan, dan tujuan daripada kegiatan ini dapat kami petik bagi masyarakat secara umum yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terima kasih banyak Bapak Sorgawi, kami mohon hikmat Roh Kudus, kesehatan, kekuatan bagi semua yang akan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Bapak di sorga, kami juga mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa. Ada banyak hal kami buat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Berkenan Tuhan ampun salah dosa kami, lalu pimpin kami selalu berjalan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Saya kembali. Kepada Ibu Pendeta kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan
oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nursyamsi MAGR dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati dan kami muliakan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo, yang kami hormati Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat atau yang mewakili, kemudian juga Bupati se-Papua dan se-Papua Barat atau yang mewakili, saudara-saudaraku Kepala Dinas Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Papua dan Papua Barat, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Mas Billy Mambrasar, terima kasih atas supportnya terhadap kegiatan ini yang luar biasa Mas Billy. Kemudian juga saudara-saudaraku Eselon 1, Eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian, dan juga di sini ada Papua Muda Inspiratif ya, luar biasa ini supportnya terhadap kita. Nah, kemudian juga para undangan hadirin semuanya, anak-anakku sekalian, para petani milenial, para putra putri Papua yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan bagi petani milenial terkait dengan ketersediaan pangan nasional, saudara-saudaraku. Bapak Menteri Pertanian yang kami hormati dan kami muliakan, mohon izin kami melaporkan bahwa pelatihan bagi petani milenial akan diikuti lebih dari 1.200 peserta, Pak Menteri. Alhamdulillah ternyata pesertanya luar biasa membludak ya. Dan melebihi target, Pak Menteri, dari target 1.200 ternyata kemarin begitu saya cek yang sudah terdaftar dan ingin mengikuti pelatihan ini lebih besar lagi ternyata, Pak Menteri. Nah, kemudian juga kami laporkan Pak Menteri bahwa kabupaten bisa terhubung dengan baik sinyalnya. Namun demikian banyak kabupaten yang tidak bisa terhubung, Pak Menteri. Nah, oleh karena itu kami melakukannya secara offline. Kami lakukan secara offline, secara bergelombang, Pak Menteri, mulai hari ini sampai dengan tanggal 23 bulan November ini, Pak Menteri. Teman-teman kita, Pak Menteri, tim kita, para widya suara, dibantu juga dengan teman-teman dari Badan Litbang dan timnya Mas Billy Mambrasar sudah berada di lokasi ya, sesuai dengan PIC masing-masing, tersebar di lebih 20 kabupaten kota di Papua dan sekitar 18 kabupaten kota di Papua Barat, Pak Menteri. Jadi alhamdulillah saat ini sebagian besar Pak Menteri mengikuti secara online. Ada memang beberapa anak-anak kita, Pak Menteri, tidak bisa mengakses sinyal, tetapi nanti pada saat pelatihan tim kita datang ke tempatnya secara online, Pak Menteri. Kemudian juga mohon izin Pak Menteri, kami melaporkan bahwa insya Allah kalau ini selesai, target kita 2.000 petani milenial insya Allah terlampaui, Pak Menteri. Nah, kemudian juga tentu saja materi pelatihan kita, Pak Menteri, selain terkait dengan teknik budidaya, juga kami pelatihkan terkait dengan wirausaha, Menteri. Termasuk di dalamnya juga bagaimana caranya mendapatkan kredit usaha rakyat ya, agar mereka bisa berwirausaha pertanian secara mandiri dengan menggunakan kredit usaha rakyat yang disediakan oleh Kementerian Pertanian dengan bunga yang relatif rendah. Demikian Pak Menteri yang ingin saya laporkan. Untuk selanjutnya kami mohon kiranya Pak Menteri dapat memberikan arahan kepada kami semua, utamanya kepada para petani milenial putra putri Papua ini yang luar biasa semangatnya, Pak Menteri. Selanjutnya sekalian juga kami mohon Pak Menteri untuk dapat membuka secara resmi acara pelatihan bagi petani milenial di Papua dan Papua Barat mendukung ketersediaan pangan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita ikuti arahan Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan bagi petani milenial di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka mendukung ketersediaan pangan. Namun sebelum itu, mohon izin Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita persilakan kepada Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH MSI MH. Dengan hormat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papua, apa kabar? Billy, biar kamu tambah gagah aja di Papua. Ini efek lampu pak, efek Efek cahaya lampu. Enggak, bawah matahari. kamu nanti. Dari dulu sudah gagah Pak. Iya, betul. Oke, tapi makin gagah kalau kamu makin bisa berbuat banyak di Papua. Anda bersama Dedi pasti. Para Bu Gubernur, Assalamualaikum. Pak Bupati, apa kabar semuanya? Ya, para pejabat, aku masuk persatu deh. Pokoknya semua pejabat, semua yang hadir, khusus dirilah yang gagah itu. Para kepala dinas yang ada, anak-anakku, anak-anak Papua, semuanya lihat saya, angkat tanganmu. Wah keren, luar biasa, luar biasa. Kamu anak-anak muda di sana itu anak saya tahu. Kamu anak saya. Mulai hari ini sesudah kursus pilih ini anak-anak semua yang ada 1.200 itu jadi anak saya, mau? Gitu. Jadi izin Pak Gubernur, para bupati, Pak Dedi, aku seneng banget hari ini.
Nomormu udah ada sama saya, alamatmu udah ada sama saya, handphonemu juga sudah ada, iya Bil, ya. Semua anak Kementan itu, anak menteri itu Dedi, anaknya Dedi juga, anaknya gubernur juga. Siapa? Siap. Jadi anak Kementan itu berarti anak negeri. Ya diam-diam, nggak boleh hanya seperti yang kemarin. Hari ini kau dilatih, pelatihan ini pro forma. Yang paling penting dilatih adalah kamu mau nggak jadi anak negeri yang hebat? Mau? Ada suaranya, mau nggak? Mau Pak. Oleh karena itu, saya punya anak di Kabupaten Jayapura, saya punya anak di Biak, ada anak saya di Maroke, ada anak saya di Nabire, ada anak saya di Kepulauan Yapen, ada di Kota Jayapura. Itu Bel. Ya kau lah kakak yang paling tua di situ. Walaupun umurmu lebih muda dari yang lain. Ya Bel ya. Oke, izin Pak Gubernur. Berarti anaknya Pak Gubernur kalau anak saya lah. Yang kedua, ada anak saya di Papua Barat, Pak Gubernur. Di Pak Bupati, izin anakmu semua itu di Manokwari, di Sorong Selatan, di Pampang, di Tambarau, di Pegunungan Arfak. Nah, kurang lebih seperti itu dan lain-lain. Bil, nanti ada nggak yang kelupaan? Nggak ada ya? Nah, ini pada proteksi. Dia dilatih baik-baik hari ini. Saya titip Pol Banten di sana maksimal. Maksimal. Karantina di sana maksimal. Ya. Siap Pak Menteri, siap. Jangan dibawa ke SDM. Ya, gitu Bil. Pak Gubernur, jadi anak-anak ini dilatih hari ini. Ini bagian untuk yang pertama di kepala saya itu, ini hanya connecting kamu. Lihat mata saya dengan saya, TW Kementan, Kementerian Pertanian yang betul menterinya Syahrul Yassin, dan ada staf khusus presiden di situ Billy yang mengkoordinasikan semuanya. Ya, saya titip pada jajaran semua yang ada, kadis-kadis di provinsi maupun kabupaten, ini anak-anak saya dan tidak boleh gagal, Prof. Dedi nggak boleh gagal, sekretaris badan nggak boleh gagal, direktur nggak boleh gagal, anak-anak ini. Siap Pak. Ya. Siap Pak Menteri, siap. Itu latihan baik-baik dan ini hanya momen untuk melakukan connecting. Sesudah itu agenda keduanya adalah memixing program. Jangan sampai cuma latih kayak dulu, latih saja. Sesudah itu sudah dilatih oleh tenaga kerja, dilatih oleh Menteri PU, dilatih KK, kemudian nggak ada hasilnya Billy. Gak usah kayak gitu. Khusus pertanian aja deh. Sekarang kalau mau Papua baik itu Papua Barat, Papua pertanian, gak usah lagi dengan tambang-tambang, capek. Dan kau tahu, pengurus pertanian itu menjadi pejuang kemanusiaan. Jadi kalau kau mau tolong Papua, jadilah petani yang baik. Kalau kau mau lihat bangsamu besar, pertanian tempatnya berjuang. Jadi kemudian kalau kau mau mencari kedamaian di Papua, kehidupan, perbaiki makanannya orang, itu pertanian. Jadi kalian anak-anak bangsa di situ. Ya, jadi itu Bil. Bukan cuma cari hidup, kita sekaligus jadi pejuang yuk. Itu Pak Bupati, anak-anakmu yang kau sudah catat sama saya ini, Pak Bupati dan saya benahi. Nanti kita mixing. Ini hari kita connecting. Pak Dedi, Prof. Dedi bersama Kepala Ya, Badan. Pak. Besok kita mixing. Waktunya cuma 1 bulan. Yang mana yang bisa jadi, yang mana tidak. Kalau sudah tidak bisa ya tinggalin, masih banyak orang lain.
pertanian bisa di-mix dengan program pertanian dan program lainnya. Nah, jangan takut gagal. Kalau gagal itu biasa. Anak muda takut gagal ya berhentilah jadi anak muda. Minum racun itu. Jadi kalau mau jadi anak muda yang hebat, mau menjadi anak Papua yang tidak kalah besok dengan anak-anak Papua lain dan anak Indonesia lain, besok kita mixin dalam 1 bulan. 1 bulan deh waktumu. Ya Pak. Ya. Kita akan kerja. Sesudah itu, dan ini tidak ada politik. Politikmu adalah bangsa, negara, dan manusia. Jadi tadi kalau kau mau lihat kau punya mau jadi pejuang kemanusiaan, kayak Ibu Pendeta tadi adalah pejuang kemanusiaan, bertanilah dengan benar. Kalau kau menjadi pejuang bangsa, perbaiki Papua dengan cara memperbaiki pertanian. Kalau kau mau menjadi pejuang kedamaian, orang yang makannya cukup damai itu, sembahyangnya juga bagus kalau makanannya cukup. Gak mau berkelahi lagi kalau makanannya cukup. Dan itu ada di pertanian lah. Ya. Jadi ini hari kita cuma bukan untuk pelatihan pertanian. Saya minta tolong Ibu Pendeta turun tangan ya. Ibu Pendeta tadi yang doa. Boleh? Ya, turun tangan. Menjadi bagian dari koordinator apalah jaring pertanian nasional yang ada di situ. Dan bukan itu, Ibu Pendeta menjadi petani itu orang baik hati. Menjadi petani itu karena dia pikir makanan orang lain. Ibu Pendeta, jadi saya sih berharap kita main yuk sama anak-anak gereja juga oke. Ayo di Papua itu berhenti, ini terlalu lama. Dan pertanian itu 3 bulan udah jadi, ada yang 5 bulan jadi, ada yang 7 bulan jadi, pisang itu 7 bulan. Ada pertanian 20 hari, acoy itu, bayam itu cuma segitu. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Terlalu lama Papua kalau kita tidak kerja bareng-bareng nih. Porsir sedikit, ya mumpung ada Billy di sana. Ya gitu Bill ya. Jadi ini hari connecting kita bersama Pak Gubernur, izin Pak Gubernur. Ya saya tahu, saya bekas gubernur, saya bekas bupati, saya tahu lah perasaan. Tidak ada niat begitu. Saya berharap Bapak di depan, saya backup tentu. Maafkan saya bekas Sekilda, saya bekas Wagub, saya bekas camat, saya bekas lurah, saya bekas kepala desa. Saya tahu lah tidak melampaui bapak-bapak, tetapi kita perlu percepatan. Oleh karena itu saling memahami bahwa ini bagian dari ketulusan. Melakukan pertanian itu adalah ketulusan. Bayangkan Bapak, kau punya rumah besar, kau punya uang banyak, kau punya mobil hebat, dan kau tidak bisa makan, bisa apa kau? Jadi butuh ketulusan. Dan alhamdulillah selama COVID 2 tahun, negara ini pertanian yang jaga, hanya pertanian yang tumbuh. Saya mau kasih lihat sedikit, masih lihat sharing dulu satu slide lah, 2 slide. Ini biar bisa kalian lihat di situ. Oke, coba teman sharing slide ya, satu sharing slide. Saya mau kasih lihat bahwa pertanian paling hebat dalam kondisi krisis sekalipun. Bisa masuk ya? Saya sharing slide seperti ini. Nah ini, semua merah, Bill. Hanya pertanian yang naik 16,24, ini data BPS. Jadi dalam COVID 2 tahun, pertanian lah yang kasih hidup kita ini. Next, ekspor, bisa lihat. Ekspornya naik 15,79% di 2020. Ini ada zaman lalu, puluhan tahun lalu ini. Kita bisa sekarang. Jadi COVID itu kalau ada tantangan kita meledak, ada jalannya di pertanian. Yang 2021, yang sekarang ini pertanian naik 7,96%. Ini data loh.
Nah itu Bapak, berarti Papua bisa begini. Mau lihat nilai tukar petani, nilai kesejahteraan petani itu dari 99%, ya 99% di April 2020. Sekarang naik 105%. Itu hanya didapat dalam rencana nasional, nanti didapat setelah 2024. 2 tahun didapat. Jadi kita ini orang Indonesia, orang Papua, kalau ada tantangan, biasanya kita lebih kuat pakai kecerdasan kita, kemampuan kita, kekompakan kita. Nah ini, Bapak cuma lihat kita seperti itu kesejahteraannya. Udah, gak usah pakai slide. Pokoknya saya mau bicara aja. Apa screennya? Oke. Nah itu Pak Bupati, para gubernur, seluruh jajaran Kementan, Pak Kadis, ini hari kita connecting dengan melalui pelatihan. 1 bulan kita mixing apa yang harus dilakukan. Minimal setiap kabupaten yang ada Namilia ada integrated farm di situ. Salah satunya. Yang lain juga. Ya. Saya jamin kalau kalian bertani pasti tidak miskin. Saya jamin. Gitu. Jadi bertani itu hebat. Menjadi petani milenial itu luar biasa. Gitu. Nah ini hari kita latih-latih, saya titip latihan itu. Yang paling penting kemauanmu, semangatmu, dan mau berbuat untuk dirimu dan untuk bangsa secara tulus. Nah itu. Nah sekali lagi saya penitip ini anak-anakku sekalian di sana, kalau ini semua kau lakukan, kau sudah bantu Pak Bupati itu, kau sudah bantu Pak Gubernur. Kalau kau bertani dengan baik, kau sudah bantu Presiden itu. Kalau kau bertani, kau sudah bantu bapak ibumu itu, kau sudah bantu saudara-saudaramu itu. Kalau kau jadi petani, sekarang kamu sudah ada di sini anak-anakku, sudah ketemu dengan mata saya, Pak Gubernur, Pak Bupati. Jangan ada yang turun lagi semangatnya, hanya iseng-iseng. Pokoknya itu pelatihan, bagi baju. Enggak. Ini cuma connecting kayak kabel mau ke listrik supaya lampunya nyala. Kamu dibawa ke pelatihan untuk di connecting. Lampu nyala. Sekarang lampunya udah nyala. Sekarang kalau udah nyala lampunya bisa apa? Ya nulislah, bekerjalah, makanlah. 1 bulan waktumu. Sesudah itu kalau sudah makan, ya jadi kuat lah. Kerja apa lagi? Nah gitu. Oke, jadi Pak Dedi, pagi ini aku ketemu 3 bahasa untuk Papua. Ya Pak. Pelatihan adalah connecting. Kamu menjadi anak Kementan dan anak negeri, menjadi pejuang Papua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 1 bulan kita melakukan agenda mixing antara kamu cocok nggak dengan saya. Kalau tidak kita cerai aja. Nggak boleh. Aku mau lihat kau hebat. Kalau ada gejala nggak hebat, lebih baik kita berhenti. Jadi mohon bantuan Pak para Gubernur, Pak Bupati mengkondisikan anak-anak kita, anak negeri hari ini. Pilih kamu menjadi andalan segalanya. Presiden selalu menyebut-nyebut kamu. Oleh itu kamu nggak boleh gagal bawa anak-anak Papua. Saya ada di belakangmu bersama Dedi, Prof. Dedi. Ya, Polkantang sepenuhnya main untuk anak-anak ini. BPPT curahkan semua pikiranmu untuk ini. Bahkan karantina saya berharap seperti itu. Dan anak-anakku nggak boleh ragu sedikit pun. Bersama saya ada TNI dan Polri, bisa jaga kalian. Itu Bill, kita mainnya Billy. Saya mau lihat ini harus berhasil. Jadi 1 bulan itu berarti tidak cuma bicara-bicara aja. Apa yang kita coba-coba dulu. 3 bulan kita serbu bulan ketiga. Jadi 1 bulan berarti Desember, Januari.
Januari, Maret saya sudah harus lihat hasilnya, kamu bisa lihat hebat atau tidak, gitu ya. Oke, Pak Bupati, Pak Gubernur, tolong bantu, kita saling bantu. Semua ini untuk Pak Gubernur, semua untuk Pak Bupati. Kita kerja untuk negeri seperti yang saya bilang. Pertanian itu tak kenal menyerah. Petani itu orang yang paling tangguh. Ya, alam seperti apapun dia tidak pernah tunduk. Dia selalu melawan alam. Karena di kepala pertanian adalah kehidupan. Dan menutup ini, Bapak sekalian, bagi anak-anakku, anak Papua, mulai hari ini kau menjadi anak negara, anak Kementan, dan kamu tahu nggak, Papua itu negeri yang paling subur yang pernah saya lihat. Lahanmu dan Tuhan sayang banget sama kalian di Papua. Izin Ibu Pendeta, Papua itu disayang oleh Tuhan. Tetapi sayang ini hanya bisa bersambut kalau tahu mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Caranya adalah memanfaatkan tanah, air, angin, dan matahari yang tidak pernah berhenti di Papua. Nggak seperti negara lain, daerah lain. Orang lain aja yang tandus berbatu-batu, aku nggak sebut lagi provinsinya, kabupatennya. Ya, kok bisa lebih baik? Mereka nggak ribut. Nah, sekarang tugasmu anak-anakku, buktikan itu. Bahwa kita syukuri alam yang indah dan subur itu, dan kita manfaatkan untuk menghadirkan manusia yang lebih bermartabat, anak bangsa Indonesia yang ada di Papua. Dengan resmi, saya nyatakan pelatihan ini secara khusus di Papua kepada anak-anak milenial, baik Papua maupun Papua Barat, mendukung ketersediaan kehidupan dan pangan yang ada di Papua. Secara resmi saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan dengan segala rahmatnya akan melindungi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Menteri, terima kasih banyak Pak Menteri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Luar Pak biasa. Menteri, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Billy. Sukses ya. Apa kabar? Terima kasih. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama arahan dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan bagi petani milenial. Kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak atas arahan dan motivasinya untuk kita semua. Dan selanjutnya, kami mohon izin Bapak Menteri Pertanian. Apakah Bapak berkenan untuk berdialog serta menyapa para peserta pelatihan petani milenial yang saat ini tergabung secara virtual? Mohon izin, kami ulangi. Mohon izin Bapak Menteri Pertanian, apakah Bapak berkenan untuk berdialog serta menyapa para peserta pelatihan petani milenial yang saat ini tergabung secara virtual? Agenda saya padat pagi hari ini, tapi saya mau 2 orang bicara situ. Caralah. Baiklah. Yang mana? Yang mau bicara dia. Baiklah, terima kasih Bapak atas kesediaannya. Untuk itu, dalam sesi ini akan dihantarkan langsung dan dimoderatori oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nursyamsi MAGR, kami persilahkan. Langsung saja Mbak, langsung saja. Pak Baik. Kabarnya sudah di DPR. Yang Ya, waktu saya kita persilakan terlebih dahulu dari Manokwari. kantor yang panjang-panjang. Petani milenial atau oke. Nanti milih yang jawab dulu. Baik, pertama-tama yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia yang Maju ke kamera. Oh iya, kamu. Aku ngeliat. Oke. Maju dikit. Oke, maju dikit. Namanya siapa? baik, pertama-tama yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia
yang terhormat Bapak Billy Imam Brasar, yang terhormat Bapak Gubernur Papua Barat dan Papua, yang terhormat para kepala dinas pertanian seprovinsi Papua dan Papua Barat. Perkenalkan, nama saya Franciscus Sagisolo dari kampung atau desa Amban, Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari. Yang ingin saya mohon masukan dan saran atau dukungan dari Bapak, secara khusus kami Papua nih biasa suka bertani itu secara berpindah-pindah lah. Jadi kami mohon dukungan daripada Bapak supaya kegiatan kami yang bertani berpindah-pindah itu mohon dibantu dengan alat pertanian atau apa saja yang didukung untuk bertani itu menetap tidak pindah-pindah, karena kami berpikir berpindah-pindah karena dari satu ke yang satu selesai bertanam akhirnya tidak subur, jadi kami pindah yang baru supaya subur. Terus yang berikutnya kami minta kepada Bapak melalui dinas, ketika kami memasarkan hasil pertanian kami, kadang-kadang kami kesulitan karena ketika ke pasar mungkin berkelebihan, sehingga kadang-kadang tuh kami dari bawa ke pasar bawa pulang tidak bisa lagi, terpaksa tinggal sampai busuk. Jadi kami mohon dukungan lewat dinas terkait supaya mungkin mendukung kami untuk memasarkan. Mungkin itu saya, terima kasih. Waktu kembalikan. Selanjutnya kami persilakan kepada dari Provinsi Papua, Sentani. Kami persilakan kepada Sentani. Ya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam petani milenial Papua. Kami dari Kabupaten Jayapura mewakili semua teman-teman. Di sini yang kami perlu sampaikan untuk Bapak, kami berharap supaya pelatihan ini terus ditindaklanjuti supaya apa yang telah disampaikan oleh Bapak kami, Bapak Menteri, itu bisa terjawab untuk menjawab kebutuhan ketahanan pangan bangsa kita. Nah, ini harus ada kerjasama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan kami petani milenial yang ada di Papua. Ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Namanya siapa? Mohon izin dari Sentani yang menyampaikan tadi atas nama siapa ya Pak? Mohon. Baik, nama saya Daud Edison Yerisito, asli Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, semua anak-anakku sekalian, pertanyaannya bagus-bagus lah. Saya terima kasih banyak. Tentu banyak yang bertanya, tapi saya udah sekarang begini, kita connecting dulu deh. Kamu latihan dulu. Nanti sesudah latihan baru kita bicara lagi seperti apa. Jangan pikirannya ideal-ideal begitu. Pikir dirimu. Saya mau kamu jadi. Mana lahanmu? Di mana mau bertanam? Dan seperti itulah. Jadi kita nggak usah pikir koordinasi antara gubernur, bupati itu urusan saya. Ya, urusan saya dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati. Nah, ini tentunya Badan SDM Kementerian akan main. Tentu semua jajaran kementerian akan mengconnecting itu semua dengan yang lain. Jadi seperti itu, yang kamu siap nggak? Itu. Nah, hasil pelatihanmu saya lihat nanti yang mana yang siap. Salah satu kesiapan itu memahami sebenarnya dia mau bertani di mana. Kalau kau pindah-pindah sebentar di Jakarta, pindah sebentar di Manokwari, nggak bisa lah, bukan petani tuh. Petani kan harus jelas di mana. Di Manokwari, di Desa Amban, di
di Desa Aban itu Fransiskus di mana? Wilayahnya apa? Tempatnya seperti apa? Batu-batu kah? Rawa-rawa kah? Gunung-gunung kah? Bukit-bukit? Pastikan. Gak boleh ngambang-ngambang. Ya, seperti itu saya bisa pahami. Dan nanti kalau memang konsepnya sudah jalan, baru minta bantuan ini. Enggak. Saya mau kalian lihat nanti yang saya buat untuk kalian. Sekarang minta bantuan tidak. Harus fight. Kalau perlu kita pinjam sama orang lain. Tapi kita pastikan bisa bayar. Kalau kalian tidak bisa bayar, saya bayarkan. Tapi kalian harus pinjam. Gak ada bantuan-bantuan. Nah gitu. Supaya dari awal aku mau orang yang punya kemauan, yang serius, semangat yang serius. Itu dulu. Modal yang paling tinggi yang saya butuhkan adalah kemauan dan semangat. Uang itu kesekian. Prasarana itu kesekian. Oh ini Pak Mentan cuma bisa cerita seperti tidak. Saya tidak pernah memimpin satu daerah tidak tembus di atas 500% kok dari pertaniannya. Boleh cek di Sulawesi Selatan. Ya, itu. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian ini hari kita konek-konek aja dulu, saling menjajaki dulu. Mudah-mudahan 1 bulan ini ada mixing program yang bisa main. Setelah kalian pelajari, oh sebenarnya begini maksudnya. Jangan lagi gaya kemarin minta bantuan sekali kasih traktor baru rusak sedikit dia punya roda langsung jual. Gak ada lagi itu. Sekarang saya mau pakai traktor, saya sendiri yang akan beli. Gitu. Karena pasti hasilnya akan seperti ini, bayarnya begini. Oh itu saya suka itu. Cuma persoalannya di mana pinjam uangnya. Nah itu urusan saya itu. Gitu. Menjadi petani, menjadi anak muda, gagal kan biasa. Jangan takut gagal juga. Cuma terlalu bodoh kita kalau selalu gagal. Oleh karena itu, yang saya mau dari Pak Fransiskus, dari Daud, kemauan dulu, semangat dulu. Kalau ada yang rintangi kita berhadapan. Itu. Yang penting kau menjadi anak-anak negara, anak Kementan yang mau berjuang untuk kedamaian sana melalui pertanian yang kita turunkan. Nah itu dulu. Oleh karena itu jangan berpindah-pindah tempat. Francis kerja pindah-pindah tempat kan susah nanti konsentrasinya. Nah dari sana kita buat konsepsinya dari budidaya apa, pasca panennya seperti apa, sesudah pasca panen hilirisasinya seperti apa, apakah harus diapa, kemudian terakhir baru marketnya ada. Selalu saja bersoal jangan tanam yang tidak ada yang pembelinya. Nah kita tanam yang ada pembelinya ya, gitu. Dan tentu kalau kita tanam kemudian kita begitu ya kayak kemarin, kalian tidak ada di situ, kalian ada di satu konsepsi dari hulu sampai hilirnya, gitu. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kita jelas, ya. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih untuk semuanya. Kalau kalian pasti penasaran dan saya suka kalau mau penasaran. Kalau nggak penasaran bukan anak muda itu, orang tua itu yang nggak penasaran. Tapi anak milenial harus penasaran, harus takut-takut, was-was. Ya, tahu nggak ciri orang anak muda itu? Selalu jatuh cinta, tapi kemudian patah hati. Tidak jatuh cinta lagi. Gitu. Jangan jatuh cinta, patah hati, sampai patah hati bunuh diri. Tidak. Jatuh cinta, patah hati dengan pertanian, jatuh cinta lagi. Tidak ada kata bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia di tengah-tengah kesibukannya, tetapi tetap berkenan untuk menyapa dan berdialog langsung dengan para petani milenial di Provinsi Papua dan Papua Barat. Baiklah, hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga terselenggaranya pelatihan petani milenial ini dapat membawa masa depan gemilang pertanian Indonesia, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta dapat mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia dan seluruh tamu undangan serta peserta pelatihan.
baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Makasih banyak. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, mohon izin untuk Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kami dari ruang AWR mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, sebelum kita bubar, mohon izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu dengan para peserta petani milenial. Slide dulu. Mohon izin sebelum kita bubar, mohon izin dari Sentani jangan bubar terlebih dahulu, kita foto bersama. Ya. Bapak Ibu hadirin yang hadir secara online, dimohon untuk berdiri kita berfoto bersama. Merauke 1, LED tolong dinyalakan dulu videonya. Satu, dua, tiga. Melesat. Gaya melesat. Gaya melesat sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Melangkah ke depan, berdikari, wujudkan impian, melatih berjuang, swasembada pangan, petani penyuluh, membawa kemajuan. Desa makmur, wadahnya berseri, karena kita hadir dengan hati petani penyuluh, kerja profesional, berdaya saing, mandiri untuk negeri, petani milenial, pertanian jaya Indonesia, lumbung pangan dunia. Pelatihan, tunaikan pengabdian, melayani seantero negeri, budayakan kinerja tertinggi, tingkatkan produksi dan ekspor petani. Pelatihan, vokasi pertanian, dukung petani, maju mandiri modern. Pelatihan, vokasi pertanian, maju menuju kedaulatan pangan. Pelatihan, vokasi pertanian, dukung petani, maju mandiri modern. Pelatihan, vokasi pertanian, maju menuju kedaulatan pangan. Majulah pertanian Indonesia. Tegak sigap, melangkah ke depan, berdikari, wujudkan impian, melatih berjuang, swasembada pangan, petani penyuluh, membawa kemajuan. Desa makmur, wadahnya berseri, karena kita hadir dengan hati petani penyuluh, kerja profesional, Saya ada pesan warna pink. mandiri untuk negeri,
Bapak Ibu peserta pelatihan. Kami persilakan istirahat terlebih dahulu sekitar 15 sampai 20 menit. Terima kasih.